Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kembali lagi kita bertemu di dalam rubrik yang saya beri nama NU Studies, kajian-kajian tentang Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan membahas tentang studi-studi terdahulu tentang NU ya, sebelum kajian dari Martin Burnation dilakukan. Tentu saja itu kita lakukan. Kenapa sampai kepada Martin Burnation? Karena ini dalam konteks membahas bukunya Burnation. Jadi Martin van Burnation itu di dalam melakukan penelitian juga meninjau hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dikaji, yang juga membahas tema yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, itu sebagai suatu pengantar ya, perlu diketahui bahwa memang di dalam suatu studi, dalam suatu penelitian, kajian terdahulu itu menjadi penting ya untuk dilakukan karena dua hal ya. Satu ya, karena untuk menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu maka orang seperti Sumardi Sudiabrata mengatakan bahwa kajian pustaka, kajian kepustakaan, kajian terdahulu itu juga penting dilakukan di dalam suatu penelitian, bahwa bahkan penelitian itu hampir dikatakan 60% itu adalah membaca atau menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu, baik itu di dalam bentuk buku, jurnal maupun laporan-laporan penelitian seperti disertasi, tesis maupun skripsi. Nah, itu penting dilakukan oleh seorang peneliti memang ya, secara normatif itu memang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Satu, untuk menemukan benang merah dan menemukan variabel-variabel yang tepat untuk diteliti ya. Yang kedua adalah untuk melihat sejauh mana hasil penelitian tentang fokus kajian yang akan dilakukan penelitian itu sejauh mana telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Itu bermanfaat dalam rangka untuk mencegah duplikasi penelitian ya, artinya sesuatu yang sudah diteliti supaya tidak diteliti lagi oleh peneliti yang saat ini, oleh peneliti yang lebih kemudian ya. Nah, itu penting karena mengingat bahwa pengetahuan itu memang seperti dikatakan oleh Bu Suryani Wonoraharjo, dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ibarat suatu bangunan, itu batu-batu batanya itu dibedah para peneliti semua, sehingga tidak mungkin batu yang sama diusung oleh peneliti yang berbeda gitu ya. Nah, itulah manfaat dari kajian terdahulu. Nah, dalam kaitannya dengan bukunya Burnation di sini ya, saya melihat ada sekitar 14 penelitian terdahulu yang ditelaah oleh Martin Burnation, dan itu diurutkan paling tidak secara kronologis menurut dasar tahunnya. Akan tetapi ya, yang penting kita katakan di sini juga adalah bahwa sejauh kita melihat kajian terdahulu tentang NU, garis besarnya itu ya adalah bahwa sampai tahun 1974, sebelum Ken Watt melakukan penelitian atau melaporkan hasil penelitiannya tentang pemilu tahun 1971, para peneliti dari luar maupun dari dalam negeri di Indonesia itu tidak banyak memberikan perhatian yang cukup terhadap Nahdlatul Ulama. Sampai tahun 1974, sampai Ken Watt memberikan laporannya tentang hasil penelitiannya mengenai pemilu tahun 1971. Nah, Ken Watt sendiri melakukan penelitiannya dan mempublikasikan hasil penelitiannya itu pada tahun 1974. Nah,
kita mencoba mendaftar 14 kajian terdahulu yang ditulis oleh yang dikaji atau ditulis di dalam bukunya Martin Brunesen. Pertama adalah penelitian dari J.M. Plouffier ya tahun 1953, itu penelitian survei ya terhadap gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Itu dilakukan tahun 1953. Sebelumnya ada peneliti juga Jos McTurnan Kahin tahun 1952, lebih dulu daripada Plouffier. Di sini juga ada nama seperti J. Harry Benda tahun 1958 dan W.F. Wertheim tahun 1959. Selanjutnya ada karya juga yang cukup menarik dan menyita pikiran banyak orang ya. Itu adalah penelitian Clifford Geertz ya tahun 1960, The Religion of Java ya. Kita sudah meninjau buku itu dan memang ada subbab tertentu yang membahas tentang Nahdlatul Ulama. Meskipun sebenarnya karya Geertz itu tidak spesifik untuk mengkaji Nahdlatul Ulama. Ada juga karya penelitian tentang Islam Indonesia, itu adalah karya Benedict Anderson. Beliau ini seorang antropolog yang kenamaan ya di Indonesia ya. Benedict Anderson. Penelitiannya 2 tahun 1972 dan tahun 1977. Yang tahun 1972 itu hasil penelitian, yang tahun 1977 itu adalah merupakan paper atau makalah, kertas kerja. Nah, kita mengerti bahwa Benedict Anderson ini wafat sekitar tahun 2006 atau 2007 itu ya. Wafat di Batu ya, di Batu, kota Batu, Jawa Timur. Lalu kemudian ada karya Delerno tahun 1973. Nah, peneliti-peneliti ini dari 1 sampai 7, dari mulai Plouffier dan Delerno, di dalam penilaian Brunesen itu dianggap tidak memberikan suatu bahasan yang signifikan ya. Bahkan beberapa juga meninggalkan kajian tentang NU ya. Mungkin belum menyadari suatu arti penting keberadaan Nahdlatul Ulama ya di dalam dinamika sosial kemasyarakatan di Indonesia. Lalu kemudian Brunesen menilai bahwa kajian yang paling memadai, kajian pertama yang paling memadai tentang NU adalah laporan Kenward ya pada tahun 1974, yang mana dia melaporkan penelitiannya tentang pemilu tahun 1971 ya. Waktu itu kan diikuti oleh 10 partai, yang salah satunya yang paling besar adalah NU sebagai suatu sisa-sisa kekuatan sipil yang masih ada ketika itu, karena Masyumi sudah mati, PNI sudah tidak ada, sudah kecil, suaranya tidak begitu besar. Lalu kemudian Mizuo Nakamura tahun 1981. Disusul yang ke-10 Sidney Jones tahun 1985 dan 11 Mahruz Irsyad tahun 1984 serta Khairul Anam tahun 1985. Nah, ini juga kita menarik membahas tentang Khairul Anam ini ya. Ini adalah satu-satunya kajian tentang Nahdlatul Ulama yang berupa skripsi dan menjadi perhatian para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri ya, dari sebuah skripsi. Laporannya sangat lengkap sekali. Kita tahu laporannya Khairul Anam itu tentang pertumbuhan dan perkembangan NU ya. Klasifikasi dari pertumbuhan NU menjadi perkembangan NU itu dilakukan oleh Khairul Anam, dan itu menjadi rujukan para peneliti-peneliti selanjutnya baik dari luar maupun dalam negeri. Lalu kemudian yang ke-13 ada penelitian dari Einar Martahan Sitompul tahun 1989. Ini juga menarik ya. Einar Martahan Sitompul ini dia adalah seorang Protestan ya. Bahkan dia itu adalah seorang pendeta Protestan yang meneliti tentang Nahdlatul Ulama. Judul penelitiannya
diterbitkan dalam bentuk buku oleh Sinar Harapan tahun 1989. Judulnya adalah NU dan Pancasila, Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagai Satu-satunya Asas. Itu penelitian dari Einar Martahan Stompul tahun 1989. Einar Stompul itu adalah seorang pendeta Kristen Protestan. Itu penelitian yang ke-13 tahun 89. Lalu kemudian disusul dengan penelitian oleh Andre Weiland, ya. Di mana Andre Weiland ini ketika Brunesen menulis bukunya, ya, menyusun laporannya, itu Andre Weiland belum selesai melakukan penelitian. Nah, 14 referensi atau 14 rujukan inilah yang dijadikan oleh Brunesen sebagai suatu hasil penelitian yang penting, ya, dan paling relevan, ya, terhadap dengan penelitian yang sedang dia lakukan. Meskipun ada beberapa yang tidak disebutkan di sini tapi bukan berarti tidak penting, ya. Seperti karyanya Zamakhshari Dovir tentang tradisi pesantren, itu juga dirujuk meskipun bukan suatu yang menjadi landasan penelitian landasan kajian terdahulunya, tidak masuk di dalam pemetaan atau theoretical mapping yang sedang dilakukan oleh Martin Brunesen, ya. Saya kira juga para peneliti Nahdlatul Ulama yang ada sekarang ini juga memperhatikan karya-karya ini, ya, supaya kita mengerti, ya, sejauh mana topik yang akan kita bahas dan juga dan kemudian kita mengambil langkah. Kalau sudah diteliti pada bagian ini, lalu pada bagian mana lagi kita akan melakukan suatu penelitian. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengambil manfaat dari ini semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.